Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang setia berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak insyaallah. Alhamdulillah, kembali lagi kita bersama program kajian rutin kita di dalam setiap Senin pagi bersama Al-Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LCMA hafizahullahu ta'ala dalam pembahasan kitab Syarhus Sunnah, buah karya dari Al-Imam Al-Barbahari. Dan Alhamdulillah Ustadz sudah tersambung dengan kita. Tapi sebelum itu kita mengingatkan kepada para pemirsa Hasan TV, bagi yang ingin bertanya bisa melalui nomor 0813 1829 4352, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melalui nomor 0813 1445 5557. Dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan Anda itu akan disesuaikan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Dan juga kami insya Allah pertanyaan-pertanyaan Anda juga akan kami bacakan setelah Ustadz menuntaskan pembahasan pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita memulai pembahasan kita pada pagi hari ini, kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ustadz, gimana kabarnya hari ini, Ustadz? Alhamdulillah bi khairin masyaallah. Baik, Ustadz. Kami persilakan Ustadz untuk memulai pembahasan pada pagi hari ini. Fala tafadhal mashkuran. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. Para pemirsa Ahsan TV di rumah dan para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, senang sekali pagi hari ini dengan taufik Allah Jalla wa'ala semata kita dapat kembali dikumpulkan untuk melanjutkan pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari rahimahullah. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa membimbing kita untuk istiqamah dalam menimba ilmu, dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya, mendakwakannya, dan diberikan Allah kesabaran di dalam mengemban ilmu ini. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi yang penuh keberkahan ini kita akan mulai pembahasan pada topik yang ke-114 tentang hukum salat di belakang imam yang zalim. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah tabaraka taala, "Was-salawatul khamsu jaizatun khalfa man sallaita khalfah إلا أن يكون جهميا فإنه معطل وإن صليت خلفه فأعد صلاتك وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصلي خلفه وأعد صلاتك وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصلي خلفه ولا تعيد صلاتك." Berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, dan salat 5 waktu itu dibolehkan untuk dikerjakan di belakang setiap imam, kecuali bila imam tersebut adalah seseorang yang meyakini pemahaman Jahmiyah. Sesungguhnya orang yang meyakini pemahaman Jahmiyah, maka dia telah membatalkan dan mengingkari sifat-sifat Allah dan nama-namanya. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah berselisih para ulama tentang hukum salat di belakang seorang imam yang fasik. Seorang yang fasik, yang tidak saleh, seorang yang tergelincir dalam perkara-perkara bid'ah. Ya, tentunya mereka sepakat
tidak boleh salat di belakang seorang imam yang bid'ahnya mengeluarkan diri daripada Islam. Ya, dipersisikan hukum salat di belakang imam yang fasik, zalim, ya, yang tidak baik, yang mungkin tergelincir dalam perkara-perkara bid'ah yang tak sampai kepada tingkat kekafiran. Sebagian mereka mengatakan tidak boleh salat di belakang imam-imam tersebut, ya, yang menjadi imam adalah orang yang saleh, orang mukmin yang baik agamanya, baik akidahnya. Namun pendapat yang kedua, dan ini pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas para ulama, dan ini pendapat yang benar, bahwasanya seseorang boleh salat di belakang imam siapapun juga, selama memang imam tersebut tidaklah kafir atau tergelincir dalam amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang membuat dia keluar daripada Islam. Karena kita mendapati dalam sejarah bahwasanya para sahabat mereka salat di belakang setiap imam-imam, ya, meski mereka adalah imam yang fasik. Apalagi ketika mereka menjadi penguasa, kita mendapati bahwasanya para sahabat mereka salat di belakang Hajjaj ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi yang terkenal dengan kefasikannya. Mereka juga salat di belakang Ibnu Ziyad yang memerintahkan untuk dibunuh Husain. Ya, karena itulah pendapat yang lebih dekat pada kebenaran bahwasanya seseorang boleh salat di belakang bahkan kalaupun imam tersebut tergelincir dalam bid'ah, selama tidak sampai kepada tingkat kekafiran bid'ahnya, boleh salat. Sebagaimana Imam Al-Hasan Basri rahimahullah pernah ditanyakan tentang hukum seseorang yang salat di belakang imam yang dia tergelincir dalam bid'ah. Kata Al-Hasan Basri, "Shalli wa alaihi bid'atuhu." Salatlah engkau di belakangnya, bid'ahnya kembali kepada dirinya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk salat tetap di belakang seorang imam meski dia fasik, zalim adalah dalam rangka menjaga persatuan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya di antara maqasidus syar'i, tujuan agama adalah mempersatukan kaum muslimin, ya, tidak memecah belah. Apabila seseorang imam yang zalim, fasik, ya, dan sebagian orang enggan salat di belakangnya atau mengajak orang tidak salat di belakangnya, akan muncul perselisihan, muncullah fitnah, muncullah pertikaian. Dan perselisihan, pertikaian semuanya itu buruk, tak baik. Dan kita disuruh untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Dan kita perhatikan dalam agama kita banyak sekali perintah-perintah ibadah yang tujuannya mempersatukan kaum muslimin. Setahun sekali kita diperintahkan untuk mendatangi Makkah dalam rangka melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, seumur hidup sekali minimalnya. Ya, di antara tujuan haji adalah mempersatukan kaum muslimin agar mereka merasa memiliki satu kesatuan agama yang sama, satu agama, satu Tuhan, satu kiblat, satu nabi. Ya, agar mereka bersatu. Perhatikan bagaimana kaum muslimin di belahan bumi manapun mereka sholat, mereka wajib menghadapkan arah mereka kepada kiblat Ka'bah. Tujuannya adalah agar menyatukan kaum muslimin. Ya, ini contoh kecil saja. Jadi kita diperintahkan melaksanakan sholat jamaah. Tujuannya adalah menyatukan hati kaum muslimin. Diperintahkan sholat Jumat, sholat Id, sholat yang besar berjamaah untuk menyatukan kaum muslimin. Karena itulah ketika terjadi perselisihan antara sahabat Nabi SAW, Utsman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud. Kala itu Utsman bin Affan sholat di Mina dengan menyempurnakan sholatnya. Sementara Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika haji pada musim-musim haji di Mina tidak menyempurnakan salat, melainkan beliau mengqasar. Ya, dan Utsman menyempurnakan salatnya. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata sesungguhnya tidak seperti ini yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud mengingkari Utsman yang mengerjakan salat 4 rakaat. Ya. Namun ketika murid-muridnya melihat Abdullah bin Mas'ud tetap salat berjamaah di belakang Utsman, maka mereka pun bertanya-tanya, bagaimana Anda mengatakan apa yang diperbuat Utsman adalah perbuatan menyelisih sunnah Nabi, tapi Anda salat di belakangnya, tetap berjamaah di belakangnya? Maka berkata Abdullah bin Mas'ud, ya, kata dia apa? Al-khilafu syarrun kulluhu. Perselisihan itu seluruhnya buruk. Ya.
Untuk menjaga persatuan kaum muslimin, Abdullah bin Mas'ud tetap salat belakang Utsman yang menyempurnakan salatnya 4 rakaat. Kalaupun muncul pertanyaan mengapa Utsman mengerjakan 4 rakaat sementara mengerjakan 2 rakaat, Utsman berijtihad. Kala itu Utsman menikahi perempuan Mekah. Ya. Dan dia merasa telah menjadi bagian daripada penduduk Mekah, karena itulah dia mengerjakan salat dengan sempurna. Ijtihad imam. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya Abdullah bin Mas'ud tetap mengalah mengikuti Utsman. Maka demikian pula lah dalam Islam. Jika kau dapati seseorang imam dan dia adalah merupakan ahlu bid'ah yang tak sesuai di atas sunnah, bukan di atas sunnah, atau kau dapati seseorang fasik, engkau tetap bolehkan salat belakangnya. Ya, selama memang kefasikannya tidak mengeluarkan dia daripada Islam, selama kebid'ahannya tidak mengeluarkan dia daripada Islam. Apalagi jika imam tersebut sekaligus penguasa. Ya. Karena itulah kata Imam Al-Barbahari, was-salawatul khamsu jaizatun khalfa man sallaita khalfah. Salat 5 waktu itu dibolehkan. Dibolehkan engkau salat di belakang siapapun juga orang-orang yang salat, illa an yakuna jahmiyan fa innahu mu'attil. Dikecualikan oleh Imam Barbahari kecuali jika imam ini memiliki pemahaman Jahmiyah. Jahmiyah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan kelompok yang dinisbatkan kepada seseorang yang mendirikan sekte ini yang bernama Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan inilah yang telah mendirikan pemahaman yang busuk ini, di mana Jaham bin Safwan menafikan Allah memiliki sifat dan menafikan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama. Ya, Jahmiyah pemahamannya bahwasanya tidak ada sifat dan tidak ada nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena menyifati Allah dengan sifat-sifat, memberikan kepada Allah nama-nama, maka sifat-sifat dan nama ini ya akan membuat Allah Subhanahu wa taala tak suci lagi, menyerupai makhluk, karena makhluk punya nama dan punya sifat. Ketika Allah punya nama, Allah punya sifat, berarti dia menyerupai makhluk. Karena itulah Jahmiyah ini menafikan semua sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sebagian besar ulama-ulama salaf mengeluarkan Jahmiyah daripada Islam. Mereka tak dianggap lagi muslim, mukmin, mereka kafir karena mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sebagian daripada ulama-ulama mengeluarkan Jahmiyah ini daripada 72 kelompok yang disebutkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ada kelompok-kelompok yang menyempal sebagaimana termuat dalam hadis. Nabi mengatakan telah berselisih Yahudi kepada 71 kelompok, telah berselisih kaum Nasara kepada 72 kelompok, dan akan berselisih dan berpecah belah umatku kepada 73 kelompok. Satu kelompok ya yang masuk surga, yang 72 kelompok terancam dengan neraka. Ya. Yang 72 kelompok ini semuanya masih masuk ke dalam ahlul qiblah wa ahlul millah. Mereka masih masuk ke dalam cakupan Islam secara umum, walaupun mereka telah menyimpang. Kalaupun mereka terancam masuk neraka, mereka tak kekal dalamnya. Adapun Jahmiyah, sebagian ulama mengeluarkan Jahmiyah daripada kelompok Islam, dianggap bukan muslim. Oleh karena itulah Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, apabila yang menjadi imammu itu seorang yang bermadhab Jahmiyah, maka jangan sholat di belakangnya. Fa innahu mu'attil, sesungguhnya dia adalah orang yang menafikan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, bagaimana jika yang menjadi imam tersebut dialah penguasa yang memiliki kekuatan dan dia tergelincir kepada pemahaman Jahmiyah, ikut dengan pemahaman tersebut, bagaimanakah sholat di belakangnya? Apakah kita tetap salat belakangnya? Inilah kata beliau, wa in sallaita khalfahu fa'id salataka. Apabila ternyata engkau mendapati imammu seorang yang bermadhab Jahmiyah, yang jika engkau khawatir tidak ikut salat belakangnya akan memunculkan fitnah, akan muncul perselisihan, perpecahan, maka tetaplah salat di belakangnya. Tapi fa'id salatak, kau ulangi kembali salatmu. Jika kau telah tiba di rumah, ulangi salatmu. Karena salatmu yang pertama tak sah di belakang seorang yang berpaham Jahmiyah. Ini menunjukkan betapa Ahlus Sunnah berupaya selalu menjaga persatuan. Meski imamnya ini seorang Jahmi sekalipun, ketika terpaksa darurat untuk menjaga persatuan, dia harus salat di belakang imam tersebut.
tapi hendaklah dia mengulangi kembali sholatnya ketika dia tiba di rumah, atau ketika imam tersebut tak melihat, tak tampak, tak mengetahui. Ya. Jadi tidak menunjukkan dengan terang-terangan atau mengajak orang untuk tidak sholat di belakangnya, karena hal ini akan menimbulkan perpecah belahan umat. Sementara perpecah belahan umat akan menimbulkan pertumpahan darah, dan begitulah seterusnya. Berkata Imam Al-Bahari rahimahullah, wa in kana imamuka yaumal jum'ati jahmiyan wa huwa sultanun fasalli khalfahu wa a'id salatak. Apabila datang hari Jumat dan engkau terpaksa sholat di belakang seseorang imam yang dia adalah Jahmi, berpaham Jahmiyah, sekaligus dia seorang penguasa, ya, dia memiliki kekuasaan, dia khalifah, dia gubernur, dia menteri, dan dia Jahmiyun, menjadi imam ketika sholat Jumat, menjadi khatib ketika sholat Jumat, engkau tetap sholat di belakangnya. Tapi wa'id salataka, hendaklah kau ulangi kembali salat setelah engkau pulang ke rumah atau ketika mereka tak melihat. Ya, karena hal ini akan lebih ringan, ya, kemudaratannya dibandingkan meninggalkan salat di belakang imam tersebut, apalagi mengajak orang untuk tidak salat di belakangnya, akan memunculkan perselisihan. Subhanallah. Tapi apabila engkau salat di belakangnya, maka ulangi kembali salatmu. Ya, wa in kana imamuka min as-sultani wa ghairihi sahib sunnah fasalli khalfahu wa la tu'id salatak. Namun apabila imammu ketika salat berjamaah adalah seorang imam yang dia di atas sunnah, sahib sunnah, ya, atau dia seorang penguasa yang juga di atas sunnah, ya, bukan ahlu bid'ah, bukan pula orang zalim, bukan pula orang fasik, fasalli khalfahu wa la tu'id salatak, maka salat engkau di belakang mereka dan tak perlu engkau kembali mengulangi salatmu di rumah, ya, karena dia adalah sahib sunnah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang berkaitan dengan hukum salat di belakang seseorang yang mana imam tersebut adalah ahlu bid'ah atau orang fasik. Dengan keyakinan yang kita yakini bahwasanya dalam perkara imam, yang paling layak menjadi imam adalah orang yang paling terbaik di antara kaum muslimin, yang paling banyak hafalannya. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah memberitakan kepada kita tentang bagaimana karakter seorang imam yang berhak menjadi orang yang memimpin salat. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum bi kitabillah. Yang layak menjadi imam seorang kaum adalah yang paling aqra, yang paling qari, yang paling banyak hafalannya terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini nomor satu, yang paling banyak hafalannya, paling baik bacaannya. Ya, fa in kanu fil qira'ati sawa'an, ya, fa aqdamuhum hijratan. Jika andai kata terdapat beberapa orang mereka sama-sama baik bacaannya, ya, sama-sama baik hafalannya, maka mana yang harus didahulukan? Kata Nabi SAW, fa'aqdamuhum hijratan, maka didahulukanlah mana yang lebih dahulu hijrah. Jika hijrah di masa Nabi adalah mana yang lebih dahulu pindah, meninggalkan negerinya ke kota Madinah dalam rangka mengikuti hijrahnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun hijrah lainnya adalah hijrah secara maknawi. Siapa yang lebih dahulu tobat, ya, meninggalkan keburukan kepada kebaikan, mengikuti Rasulullah SAW, maka dahulukanlah orang yang lebih dahulu hijrah. Jika di antara para imam tersebut memiliki bacaan yang sama baiknya, sama hafalannya. Kata Nabi SAW, wa in kanu fil hijrati sawa'an fa'alamuhum bis sunnah. Andai kata ternyata di antara mereka juga sama hijrahnya, bacaannya sama baiknya, hafalannya sama, hijrahnya pun sama-sama, manakah yang lebih berhak didahulukan? Kata Nabi, fa'alamuhum bis sunnah, maka dahulukanlah mana yang lebih dalam ilmunya tentang sunnah yang ditinggalkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Inilah urutan-urutan yang berhak menjadi imam, inilah yang ideal, ya. Namun tatkala tak muncul yang ideal, dalam sebagian tempat didahulukan imam bukan karena kefaqihannya, bukan karena hafalannya, bukan karena kesalehannya, tapi karena ada tendensi pribadi dan semacamnya, ya. Maka ketika itu
kaum muslimin tetap diperintahkan salat di belakangnya dan salat mereka sah. Ya, wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Pemirsa ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pindah kepada poin yang ke-115. Berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wal imanu bi anna Abu Bakr wa Umar fi hujrati Aisyah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad dufina hunaka ma'ahu fa idza ataita al-qabra fattaslimu alaihima wajibun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada poin ke-119 berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, dan di antara keyakinan Ahlus Sunnah bahwasanya mereka mengimani Abu Bakar dan Umar dua-duanya berada dalam bilik Aisyah radhiyallahu taala anha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kedua-duanya Abu Bakar dan Umar dikuburkan di sana bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila engkau datang menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagimu untuk juga mengucapkan salam kepada keduanya. Ya. Setelah engkau mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada poin yang ke-115 ini Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menyebutkan tentang kondisi Abu Bakar dan Umar di mana mereka setelah wafat, bahwasanya kedua-duanya dikuburkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di manakah dikuburkan Rasulullah? Sepakat seluruh ulama bahwasanya Rasulullah SAW dikuburkan di bilik Aisyah. Ya, tatkala Rasulullah wafat, terjadilah di antara para sahabat perselisihan di manakah akan dikuburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mengatakan kita kuburkan dia di kuburan kaum muslimin di Baqi. Sebagian mengatakan kita kuburkan di tempat kelahirannya di Makkah. Sebagian mengatakan dikuburkan ke tempat dia pergi Mi'raj, di Palestina, Baitul Maqdis. Ulama, para sahabat berselisih sehingga datanglah Abu Bakar Siddiq membawakan hadis yang dia dengar dari Nabi SAW bahwasanya tidaklah seorang nabi diwafatkan Allah Subhanahu wa taala kecuali dikuburkan di mana dia diwafatkan. Maka dengan hadis yang mereka dengarkan ini, sepakatlah mereka untuk menguburkan Nabi yang mulia SAW di tempat di mana dia wafat, yaitu dalam bilik Aisyah radhiyallahu anha warḍaha. Ya, dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala jua, dan dengan hikmah agar Allah menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segala macam bentuk penyimpangan-penyimpangan orang-orang yang memuja beliau setelah beliau wafat. Dan Nabi pernah berdoa ketika hidupnya, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Tuhan, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Atau dalam riwayat lainnya, la taj'alu qabri idan, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat berkumpul manusia setiap saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah takdirkan Nabi pun meninggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kata Ibunda Aisyah, laula dzalik, kalau bukan karena hal demikian, ketentuan Allah mewafatkan Nabi dalam bilik tersebut, la ubriza qabruhu, akan ditampakkanlah kubur Nabi SAW bagi orang banyak. Maka akan dikuburkanlah Nabi di Baqi bersama kuburan kaum muslimin lainnya. Namun untuk menjaga ini semua, Allah takdirkan Nabi wafat di rumah Aisyah. Ya, maka setelah Rasulullah wafat, Aisyah radhiyallahu anha yang menjaga kuburan Nabi SAW daripada segala macam bentuk keinginan-keinginan orang yang mengkultuskan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Nabi meninggal dan beliau dikuburkan dalam bilik Aisyah radhiyallahu anha, yang ketika itu kuburan tersebut dan rumah tersebut bukan dalam masjid tapi di luar masjid. Ya, karena rumah-rumah istri Rasulullah SAW berada di sekeliling masjid, di luar masjid. Ya, sebagian orang mengambil sebagai hujah, dalil, argumen tentang bolehnya membangun kuburan dalam masjid adalah kuburan Nabi yang kata mereka dibangun dalam masjid. Maka kita katakan kuburan Nabi tidak pernah dibangun dalam masjid. Kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikuburkan di dalam bilik Aisyah radhiyallahu anha di luar masjid. Dan para sahabat semuanya meyakini bahwa Nabi memang dikuburkan di luar masjid.
Tapi pada masa kebanyakan para sahabat, bahkan seluruh sahabat telah wafat, tinggallah para tabi'in. Muncul kebijaksanaan dari penguasa untuk memperluas masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ke arah sisi rumah Aisyah. Maka ketika itu mau tak mau secara terpaksa dimasukkanlah rumah Aisyah ke dalam bangunan masjid oleh salah seorang gubernur dari dinasti Bani Umayyah kala itu. Ya. Kalau saya tak silap Abdul Malik bin Marwan, ya, ketika dia menjabat sebagai khalifah, dia perintahkan agar diperluas masjid. Dan masjid Nabi SAW sejak masa Umar telah mulai diperluas. Dilanjutkan pada masa Uthman, bahkan Uthman membeli rumah-rumah sekitar masjid untuk diperluas menjadi masjid. Ya, perluasan terus dari zaman ke zaman. Namun pada masa pemerintahan itulah Abdul Malik bin Marwan, dia melihat perluasan harus mengarah ke arah kuburan Nabi SAW. Dijadikanlah ketika itu perluasan mencakup bilik Aisyah yang mana terdapat padanya kuburan Rasulullah SAW. Maka termasuklah rumah tersebut ke dalam masjid. Jadi bukan kuburan Nabi dalam masjid, tidak, di luar, tapi dimasukkan pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah, bukan pada masa sahabat. Dan kala itu sebagian daripada para tabi'in pun tidak menyetujui perbuatan tersebut, namun telah menjadi ketentuan takdir diperluas, akhirnya masuk ke dalam bangunan masjid. Dan di antara hikmahnya semakin terjagalah kuburan Nabi SAW daripada segala macam bentuk penyimpangan. Tapi tetap kita katakan itu adalah rumah, dan mengambil hukum rumah, tidak mengambil hukum masjid. Ya, inilah kondisinya. Dan perbuatan memasukkan kuburan Nabi SAW yang terdapat dalam bilik Aisyah ini ke dalam masjid bukanlah perbuatan yang Rasulullah SAW perintahkan, tidak pula para sahabat lakukan, karena dari keterangan baginda Nabi yang mulia SAW banyak sekali larangan-larangan membangun kuburan di dalam masjid. Membangun masjid pada kuburan. Ketika Rasulullah SAW dalam kondisi sakarat, beliau telah memberikan kepada umat ini informasi agar waspada, agar jangan menjadikan kuburan beliau SAW sebagai tempat berkumpul. Allahumma la taj'al qabri ida, ya Allah, jangan jadikanlah kuburanku sebagai tempat berkumpul-kumpulnya manusia. Karena kata-kata id maknanya adalah tempat berkumpulnya manusia pada satu hari yang berulang-ulang datang setiap masa tertentu, atau diulang-ulangi pada masa tertentu dengan amalan-amalan tertentu. Maka tak dapat dikatakan ini adalah merupakan perkara yang disunnahkan. Dan ketika Anda melihat banyak di negeri-negeri Islam, di negeri kaum muslimin, ada orang-orang yang disucikan, yang dikultuskan, dibangun kuburan, dibangun masjid di kuburan-kuburan mereka, atau dimasukkan kuburan-kuburan mereka dalam masjid. Hal ini adalah perkara-perkara yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Kata Rasulullah ketika wafat, la'anallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dalam riwayat lainnya, dan kaum Nasara, karena mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah, sebagai masjid-masjid. Dan Nabi mengatakan, inna syiraral khalqi indallah yaumal qiyamah, sesungguhnya makhluk yang paling buruk di sisi Allah di hari kiamat adalah orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat-tempat ibadah. Maka pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini di antara hikmah-hikmahnya kuburan Nabi dalam bilik Aisyah, agar terjaga daripada segala macam bentuk penyimpangan-penyimpangan. Bahkan hingga saat ini Anda tak akan pernah melihat wujud kubur Nabi SAW, karena tertutup dalam bilik Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan Anda tak akan mungkin dapat menjamah kuburan Nabi SAW, karena dalam lingkup batas pagar bilik Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kuburan Nabi sajalah di seluruh permukaan bumi ini dari antara kuburan para nabi yang benar-benar
ya original, yang benar-benar pasti, ya disitulah dikuburkan jasad Nabi yang mulia SAW. Karena banyak kuburan-kuburan para nabi yang tak jelas, ya di negeri Palestina sana, di Baitul Maqdis, di sana banyak disebutkan ada kuburan-kuburan di sana, ada kuburan Ibrahim, Al-Khalil dan macam-macam, ya. Tapi tak ada satu pun yang jelas. Ada yang mengatakan kuburan Nabi Hud di Yaman, di tempat tertentu. Tidak ada satupun kuburan Nabi yang jelas kecuali kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi dengan ketentuan hadis tadi dikuburkanlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah Aisyah. Tatkala Abu Bakar Siddiq wafat, maka Abu Bakar Siddiq dikuburkan di samping makam Nabi SAW, sedikit lebih ke bawah. Ya, jika Rasulullah SAW di atas, maka Abu Bakar di bawahnya. Ya, posisi Abu Bakar sekitar satu dada dengan kuburan Nabi SAW. Ya, ini Abu Bakar, ya Rasulullah di sini, Abu Bakar di sini. Ya. Dan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha bercita-cita kalaulah nanti dia meninggal, dia ingin dikuburkan di samping kekasih hatinya Rasulullah SAW dan ayahnya Abu Bakar Siddiq. Dan dia ingin sekali agar dikuburkan di samping kuburan Abu Bakar Siddiq, ayahnya. Namun ketentuan Allah lain. Tatkala Umar radhiyallahu anhu wa radhahu ditikam, ya, oleh salah seorang laki-laki Majusi, Abu Lu'lu'ah, sehingga ketika itu Umar pun wafat. Sebelum wafatnya Umar perintahkan putranya Abdullah agar minta izin kepada ibunda Aisyah agar dapat dikuburkan di samping kedua sahabatnya, di samping Rasulullah dan di samping Abu Bakar Siddiq, karena kecintaannya kepada keduanya, karena dia adalah merupakan orang yang senantiasa menyertai Nabi SAW dan Abu Bakar. Ya, dan dalam banyak hadis jika kita perhatikan, kita lihat banyak sekali keterangan Abu Bakar senantiasa menyertai Umar bersama Rasulullah SAW. Ya, datang Abu Bakar dan Umar bersama Rasulullah, pulang Abu Bakar dan Umar bersama Rasulullah. Di mana ada Rasulullah, di sana ada Abu Bakar, di sana ada Umar. Subhanallah. Karena itulah dia perintahkan putranya Abdullah, "Hai Abdullah, datanglah kau ke rumah ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Mintalah kepadanya izin. Katakan, jangan kau katakan khalifah, jangan kau katakan Amirul Mukminin, katakan sesungguhnya Umar meminta izin kepadamu. Sekiranya dibolehkan, kalaulah jasadnya nanti ketika wafat dikuburkan di samping kedua sahabatnya." Ya, ingat kata Umar kepada putranya, jangan kau katakan Amirul Mukminin, bapakmu bukan lagi Amirul Mukminin. Maka datanglah Abdullah bin Umar menemui ibunda Aisyah menyampaikan pesan sang ayah. Ibunda Aisyah menangis dan mengatakan, "Demi Allah, sungguh aku berharap aku yang dikuburkan di samping ayahku dan suamiku Rasulullah. Namun hari ini aku akan mengalah kepada Umar radhiyallahu anhu warḍah. Aku mengalah, biarlah Umar mengambil posisiku." Subhanallah. Ya, ketika Abdullah bin Umar pulang kepada Umar, tak ada yang ditunggu Umar kecuali berita yang sangat mengembirakannya tersebut. Ya. Sehingga ketika tampaknya Abdullah, dia berkata, "Bagaimana kata ibunda mukminin Aisyah radhiyallahu anha?" Maka berkatalah ketika itu putranya, "Sesungguhnya ibunda orang-orang beriman Aisyah telah mengizinkan bagimu kelak dikuburkan di samping kedua sahabatmu." Subhanallah. Maka tak ada kegembiraan Umar yang lebih dahsyat daripada kegembiraannya dapat disatukan bersama kedua sahabatnya, dikuburkan bersama kedua sahabatnya. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Umar, "Nanti ketika aku telah meninggal dan tatkala kalian telah menyiapkan jenazahku, membawa jenazahku ya ke depan pintu ibunda orang-orang beriman, kembali tanyakan apakah diberikan izin. Kalau diberikan izin, masukkan jenazahku. Jika tidak diizinkan oleh ibunda Ummul Mukminin Aisyah, bawa jenazahku, kuburkan di kuburan kaum muslimin di Baqi." Umar pun meninggal, jasadnya pun dikafani, dimandikan, disolatkan dan dihantarkan ke depan rumah ibunda Aisyah. Kembali ketika itu putranya minta izin dan diizinkan, dikuburkanlah Umar bin Khattab di samping kedua sahabatnya. Ridwanullah alaihima wa ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, dan ini adalah merupakan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan balasan kepada keduanya karena kecintaan keduanya bersama Rasulullah. Kedua-duanya merupakan menteri bagi Rasulullah SAW, pendukung Rasulullah yang paling terdepan. Maka Allah menggabungkan mereka dalam tempat yang sama. Subhanallah. Jadi inilah keyakinan kita bahwasanya kedua-duanya dikuburkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun Ibunda Aisyah ketika wafat dikuburkan di perkuburan kaum muslimin di Baqi. Di sana pun dikuburkan Utsman, di sana dikuburkan sekian puluh ribu daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ya, wal imanu bi anna Abu Bakr wa Umar fi hujrati Aisyah ma'a Rasulillah. Maka kita wajib meyakini bahwasanya Abu Bakar, Umar, kedua-duanya bersama Rasulullah dalam bilik Aisyah radhiyallahu anha dikuburkan. Qad dufina hunaka ma'ahu. Fa idza ataital qabra, jika engkau datang menziarahi kuburan Nabi dan engkau mengucapkan salam kepada Nabi SAW, setelah itu ucapkanlah salam kepada keduanya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara berikutnya tentang topik ziarah ke makam Nabi yang mulia SAW. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menziarahi kuburan Nabi adalah merupakan ibadah. Sebagaimana kita diperintahkan untuk menziarahi kuburan-kuburan lainnya. Kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi ala fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Dahulu aku pernah melarang kalian menziarahi kuburan, maka sekarang ziarahilah dia, sesungguhnya ziarah kuburan mengingatkan pada kematian. Maka menziarahi kuburan Nabi adalah merupakan ibadah sebagaimana ibadahnya menziarahi kuburan-kuburan kaum muslimin lainnya. Bahkan tak mengapa untuk mengambil pelajaran menziarahi kuburan orang kafir, untuk mengambil pelajaran bahwasanya engkau akan wafat dikuburkan. Ibunda Nabi SAW, Rasulullah menyebutkan pernah izin kepada Allah agar dibolehkan menziarahi kuburan ibunya. Maka diizinkanlah Rasulullah untuk menziarahi kuburan ibunya. Rasulullah SAW minta agar dapat memberikan doa ampunan untuk ibunya, maka Allah SAW melarang. Jadi menziarahi kuburan orang kafir sekalipun dalam rangka mengambil pelajaran, Rasulullah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka menziarahi kuburan Nabi adalah merupakan ibadah. Ya. Dan dalam menziarahi kuburan tentunya kita harus menjaga adab-adab syar'i. Karena sebagian orang dalam menziarahi kuburan, mereka bahkan melakukan padanya penyimpangan-penyimpangan. Ya, tujuan ziarah itu sebenarnya yang paling terutama adalah mengingatkan orang-orang yang hidup tentang kematian. Ini yang pertama. Ziarah tujuannya adalah mengingatkan orang-orang pada kematian, mendoakan orang-orang yang telah meninggal tersebut agar menyampaikan padanya salam. Ketika masuk ke rumah orang, maka engkau pun diperintahkan untuk mengucapkan salam tatkala engkau mengunjungi kuburan, menziarahi kuburan. Ya, ketika Rasulullah menziarahi kuburan Baqi, Ibunda Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah,
Cara mengucapkan salam kepada Rasulullah ketika kita datang ke kuburan, ucapkan Assalamu alayka ya Abu Bakr as-Siddiq. Lalu sedikit katakan Assalamu alayka ya Umar al-Khattab. Itu cara mengucapkan salam. Ya, kalau mau ditambahkan juzitum an ummati Muhammad khairan, semoga Allah berikan kepada kalian kebaikan, ya. Didoakan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak disunahkan untuk berdoa di kuburan Nabi SAW ataupun kedua sahabatnya, bahkan di kuburan-kuburan kaum muslimin, kecuali mendoakan orang yang meninggal. Ya, banyak amalan-amalan yang dilakukan di hadapan kuburan tidak diajarkan oleh Nabi maupun para sahabat. Misalnya membaca Quran di hadapan kuburan, berkeliling, bersimpuh membaca Quran, diniatkan pahalanya untuk orang yang meninggal. Amalan ini kalaulah dia merupakan ibadah, tentulah Nabi yang mulia SAW akan ajarkan, para sahabat akan lakukan, para tabi'in akan jaga amalan para sahabat. Tapi tak ada di antara para sahabat yang melakukan amalan seperti ini, menunjukkan bahwasanya tidaklah merupakan ibadah yang benar ketika orang datang ke kuburan, di sana membaca Quran, ya, di sana bersimpuh dalam waktu yang lama, berzikir kepada Allah, karena Quran bukan dibaca di kuburan. Ya, karena kuburan bukanlah tempat membaca Quran. Tempat membaca Quran adalah di lain pekuburan, di rumah-rumah. Bahkan dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, ada larangan untuk membaca Quran di kuburan. Walaupun tidak secara eksplisit, kata Nabi SAW kepada sahabat-sahabatnya, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian bagaikan kuburan. Faqra'ul Baqarah, bacalah surah Al-Baqarah, fa inna syaitana yanfiru min baitin yuqra fil Baqarah. Karena syaitan itu akan lari daripada rumah yang dibacakan kepadanya surah Al-Baqarah. Kata Nabi, jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu bagaikan kuburan. Maksudnya apa? Rumah yang bagaikan kuburan adalah rumah yang tak dibacakan padanya Quran, tak dikerjakan padanya sholat sunnah, tak ditegakkan padanya amar ma'ruf nahi mungkar. Rumah-rumah ini dianggap kuburan, karena rumah yang hakiki adalah rumah yang dalamnya ada ibadah. Karena rumah tempat ibadah, mafhum mukhalafahnya. Ketika rumah merupakan tempat ibadah, rumah tempat membaca kuburan, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kuburan-kuburan bukan tempat untuk ibadah, bukan tempat membaca Quran, bukan tempat sholat sunnah dan semacamnya. Ya, maka tidaklah disunahkan tatkala engkau datang ke kota Madinah, setelah engkau dari luar kota Madinah sholat di Masjid Nabi, kemudian engkau mengunjungi kuburan Nabi, mengucapkan salam kepada Nabi. Setelah itu tidak disunahkan, bahkan tidak diajarkan mengulang-ulangi ziarah kubur Nabi SAW. Ya, sebagian orang menziarahi kuburan Nabi sebagaimana mengerjakan sholat sunnah. Ya, sebentar-sebentar ziarah kuburan Nabi, setiap kali sholat ziarah kuburan Nabi. Ini tidak disunnahkan, tidak diamalkan para sahabat. Cukup sekali kau menziarahi kuburan Nabi ketika engkau datang dari luar, dari safar. Bukan kau ulang-ulangi sebagaimana kau melaksanakan sholat di Masjid Nabi, tidak. Bahkan mungkin sebagian orang, ya, pulang balik dia ziarah, selesai ziarah keluar dari masuk dari Babu Salam, keluar daripada pintu Baqi, nanti dia ulangi lagi, kemudian ziarah lagi. Tidak ada contohnya, tidak Nabi perintahkan. Subhanallah. Bahkan Imam Malik rahimahullah tak menyukai ketika ada orang-orang yang berbangga-bangga mengulang-ulangi, mempermaklumkan di hadapan orang dia telah menziarahi kuburan Nabi. Subhanallah. Imam Malik membenci orang mengatakan zurtu kubur Nabi, aku menziarahi kubur Nabi. Bahkan tatkala kita ingin berangkat ke kota Madinah, jadikanlah niat awal kita untuk mengunjungi Masjid Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Adapun menziarahi kubur Nabi mengikut, bukan dia tujuan utama. Ya. Bahkan pernah Al-Hasan bin Ali, cucu Rasulullah SAW, melihat ada orang yang begitu khusyuk di salah satu celah, ya, yang kala itu ada di sisi rumah ibunda Aisyah. Khusyuk di sana, dia berdoa, berzikir, beribadah dengan waktu yang lama. Ya, maka ketika itu Al-Imam Hasan bin Ali mengingkari orang tersebut. Dia katakan tidaklah
beda antara engkau dan orang ada di negeri Andalus sana. Ya, dalam sisi mendoakan Rasulullah SAW, bersalam kepada beliau, berselawat kepada beliau. Nggak ada beda antara orang di hadapan kubur Nabi mengucapkan selawat dengan kita di Indonesia. Nggak ada beda. Allah yang akan sampaikan. Subhanallah. Ya, apalagi sebagian daripada jamaah mengatakan ada ziarah wada. Tatkala mereka meninggalkan Madinah, mereka ziarah terlebih dahulu kubur Nabi, mereka katakan ziarah wada, perpisahan kepada Nabi. Tidak ada contohnya. Yang ada contohnya adalah engkau datang dari luar, ketika kau umrah, kau ingin mencari masjid Nabi, setelah itu diperintahkan engkau mencari kubur Nabi SAW. Itu saja, sekali. Setiap kali safar sekali, bukan berulang-ulang. Bukan pula setelah engkau ingin meninggalkan kota Madinah, engkau menziarahi Nabi SAW di kuburnya. Tidak ada para sahabat melakukan demikian. Tidak kita dengar para tabi'in, para tabi'in, bahkan imam yang 4 tidak pernah kita dengar demikian. Maka jangan mengada-ada dalam cara beribadah. Kita mencintai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan kita tunjukkan dengan ittiba, mengikuti sunnah beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan mensyih sunnah beliau, menyakiti beliau. Sebagian jamaah ketika ada penjaga-penjaga kuburan Nabi SAW yang melarang mereka mendekat, mengusap, mereka pergi dari luar, mereka membelakangi kiblat, menghadapkan wajah mereka ke kuburan Nabi, berdoa ke arah kuburan Nabi. Ini tentunya menyakiti Nabi yang mulia SAW. Ya, apalagi meminta kepada Nabi SAW, menyakiti Nabi SAW. Ya, hal ini perlu diperhatikan karena dalam hal ini banyak sebagian jemaah-jemaah kita yang salah dalam memahami. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah topik yang kita akan topik yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini. Kita telah selesaikan poin ke-114 dan poin ke-115. Insyaallah taala di kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan kepada poin yang ke-116 tentang amar ma'ruf nahi munkar. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, barakallahu fiik kepada Ustadz atas ilmunya, jazakumullah khairan juga. Semoga apa yang telah kita dengarkan bersama-sama bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Dan kami mengingatkan lagi kepada para pemirsa Hasan TV, bagi yang ingin bertanya bisa melalui telepon secara langsung dengan nomor 0813 1829 4352, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melalui nomor 0813 1445 5557. Tapi sudah ada yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa dan dari mana, Pak? Ini dari hamba Allah dari Kabupaten Rohil, bagian Siapi Pak Ustaz. Oke, siap. Dipersilakan, Pak, pertanyaannya. Izin Pak Ustaz mau bertanya. Kami ini kan orang awam yang tidak pernah melihat bagaimana bentuknya makamnya Nabi kita Muhammad SAW. Apakah makam beliau sama seperti makam wali-wali ataupun keramat yang dikeramatkan di akhir zaman ini, sampai dibentuk semen, terus dikasih atap, dikasih rumah, dikasih kulambu lagi. Apakah seperti itu Pak Ustadz? Yang kedua, apabila itu tidak bisa dilakukan di tempat pemakaman umum, apakah bisa itu dilakukan kalau di tanah sendiri? Ada yang mengatakan itu katanya bisa seperti hal itu kalau di tanah sendiri. Kalau di pemakaman saya tidak diperbolehkan. Jadi yang mana yang sebenarnya ini, mohon pencerahannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Terima kasih kepada penanya kita dari bagian Siapi. Barakallahu fiik. Semoga Allah berkati antum. Yang kita ulas kembali pertanyaan tentang bagaimana kuburan Nabi SAW. Apakah kuburan beliau sebagaimana kuburan yang dilihat dari sebagian pemakaman orang-orang yang anggap wali, yang dikeramatkan, dibangun padanya ya berbagai macam ornamen-ornamen, ya dibuat padanya, dimasukkan padanya semen, pagar, diberi bahkan kelambu dan semacamnya. Ya, sebagaimana kita lihat
yang dibuat orang di sebagian kuburan dikeramatkan? Jawabannya, kuburan Nabi tak ada bedanya dengan kuburan para sahabat. Tatkala Anda pernah melihat kuburan di Baqi, begitulah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang kita tak lihat karena diberikan pembatas, ada pagar pembatas yang ditutup tetapi ketika dibuka pembatas tersebut dan dilihat kuburan Nabi, maka kuburan Nabi itu tak ada bedanya dengan kuburan-kuburan para sahabat yang dimakamkan di Baqi. Ada tersebar dalam beberapa jejaring sosial kuburan Nabi seolah-olah sama dengan kuburan para orang-orang dikeramatkan, dikultuskan, dibuat padanya bangunan. Tidak benar, itu gambar tak benar. Gambar yang benar kuburan Nabi SAW sama dengan kuburan para sahabat lainnya, tak ada bedanya. Dan tatkala kita kembali kepada syariat Rasulullah SAW, bagaimana sebenarnya kuburan yang benar itu? Kuburan yang benar adalah kuburan yang dilarang padanya untuk dibangun berbagai macam bangunan. Kuburan ditinggikan padanya berbagai macam hal-hal yang ditinggikan. Bahkan pesan Ali bin Abi Thalib bahwasanya dia perintah para gubernurnya untuk tidak membiarkan ada kuburan yang diagungkan, yang dibesarkan kecuali diratakan sama tanah. Kata Ali, inilah pesan Rasulullah SAW, alla tad'a qabaran musyrifan illa sawaitah. Kata Ali, aku diperintahkan Nabi, jangan kau tinggalkan ada kuburan yang ditinggikan kecuali kau samaratakan. Dan para ulama mengatakan disisakan qadra syibrin, disisakan 1 jengkal daripada tanah. Bahkan ada larangan-larangan Nabi SAW untuk menghiasi kuburan, menulisi kuburan. Ada larangan Nabi SAW memasukkan ke dalam areal pekuburan yang bukan daripada kuburan tersebut. Misalnya masukkan pasir, masukkan tanah, masukkan semen. Dilarang Nabi SAW. Inilah yang dilarang Nabi SAW, tapi dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin. Dari mana asal muasal sejarah seperti ini? Subhanallah. Apabila kita membaca kitab-kitab sejarah, ternyata kita dapati orang yang pertama kali membuat kuburan-kuburan seperti ini, diagungkan, diberi padanya berbagai macam bangunan-bangunan adalah orang-orang dinasti Fatimiyah yang pernah bercokol di negeri Mesir. Dinasti ini tidak tegak di atas Islam. Bahkan Imam Suyuti rahimahullah tidak masukkan para penguasa dinasti Fatimiyah ke dalam sejarah para khalifah-khalifah Islam. Imam Suyuti punya kitab namanya tentang Al-Khulafa, yang membahas khalifah dari zaman ke zaman. Tarikhul Khulafa judul bukunya. Dalam Tarikhul Khulafa, Imam Suyuti menyebutkan semua khalifah-khalifah kaum muslimin dari awal hingga akhir, dari Abu Bakar sampai akhir. Tapi dia tidak masukkan khalifah-khalifah yang pernah menguasai negeri Mesir sana, yang pernah bercokol di sana, daulat yang lumayan besar, daulat yang menisbatkan dirinya sebagai cucu daripada Fatimah, padahal mereka berdusta. Mereka menyebutkan negeri mereka dengan nama Daulat Fatimiyah. Mereka yang telah mendirikan Al-Azhar Asy-Syarif. Yang pada masa pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, sebelum Sultan Al-Ayyubi memerangi kaum salibis, dia memerangi orang-orang Rafidah ini, Syiah ini. Mereka lah yang pertama kali mengajarkan untuk memperingati Maulid Nabi yang mulia SAW. Dan mereka lah yang pertama kali membangun kuburan-kuburan yang mereka anggap kuburan-kuburan sahabat, kuburan-kuburan Ahlul Bait. Dari sanalah bermula tradisi membangun kuburan ini, mengikuti tradisi kaum kufar. Akhirnya dari sinilah diikuti oleh sebagian kaum muslimin, bukan dari Nabi dan bukan para sahabat, bukan para tabi'in, bukan imam yang 4. Maka apapun ceritanya, dilarang kita membangun bangunan di sisi kuburan, karena ini akan menjadi sarana kepada pengutusan, kesyirikan. Baik hal tersebut dilakukan di tanah-tanah wakaf, dan itu lebih parah, lebih dahsyat, karena wakaf itu tanah wakaf kuburan bukan tanah milik kita, bukan milik orang-orang yang meninggal daripada keluarga kita, itu milik kaum muslimin. Mengapa tanah wakaf kau buat padanya kuburan-kuburan seperti itu? Kau bangun sebesar-besarnya, kau buat seindah-indahnya, padahal itu bukan milik kita sendiri, tapi milik kaum muslimin. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah telah membenci, tak menyukai, membenci, kata Imam Syafi'i dalam
timbangan para ulama makna kalau Ibn Said mengatakan akrah, aku tak menyukai, maknanya haram. Membangun kuburan-kuburan di tanah wakaf kaum muslimin karena itu milik orang bersama, bukan milik kita pribadi. Maka bagaimana kita bangun di sana ya semen-semen dan semacamnya? Maka ini menyelisih tradisi Rasulullah SAW. Bagaimana andai kata kita bangun sendiri di tanah-tanah yang milik kita? Sebagaimana saya katakan, ada larangan Nabi SAW mendatangkan ya dari luar tanah kuburan berbagai macam material-material lainnya, tetap dilarang, tidak dibolehkan. Ya, karena ini menjadi sebab pintu kepada fitnah, meski di tanah sendiri. Ya, maka hendaklah kita kembali mengikuti ajaran Nabi yang mulia SAW, yang diamalkan para sahabat, diterapkan oleh para tabi'in, ya, yang terus dibenarkan oleh imam yang 4. Mengaculah kepada mereka, jangan kita ikut-ikutan mengikuti berbagai apa yang kita lihat di masyarakat, ya, apa yang diamalkan oleh masyarakat yang belum tentu kebenarannya. Kalau mau tahu kebenaran, maka carilah informasi. Ya, alhamdulillah Allah mudahkan sekarang sarana-sarana, ya, orang gampang mencari berita, informasi, ya, mengecek kebenaran. Allah mudahkan. Ya, maka jangan sampai kita tertipu. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi penanya. Kita langsung loncat kepada penanya selanjutnya. Kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung loncat ke Iya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam. Dari mana dan dengan siapa, Pak? Dari Pak Muhammad Rahmat, Kalimantan Tengah, Pak. Oke, silakan ininya, Pak. Pertanyaannya. Ya, ini Ustaz mau nanya. Barakallah Ustaz. Barakallah Ustaz. Wafikum barakallah. Ustaz, bagaimana ini kehidupan kita, saudara-saudara kaum muslimin ini susahkan besar di masjid itu. Saya Yasin, baca tahlilan, doa, makan makanan, pokoknya sangat pekeh sekali. Dan pada umumnya di lingkungan Kalimantan Tengah ini, di lingkungan masyarakat saya Bangkalan Bun ini, kalau bulan Saban di sini pada kirim doa ke orang tuanya, tahlil-tahlilan segala macam, itu sudah membutuhkan banget skema Ustaz. Saya menyinggung sedikit mengingatkan aja, malah dimusuhi Ustaz, sehingga sampai sekarang pun malah tidak mau disapa. Jadi mohon penjelasan Ustaz, hukum apakah benar-benar dilarang apa gimana Ustaz? Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Penanya dari Kalimantan Tengah, inti pertanyaannya adalah melihat fenomena di masyarakat yang mereka mengamalkan berbagai macam bentuk ibadah, di antaranya adalah membacakan Quran, membacakan Yasin dan semacamnya kepada orang-orang yang meninggal, dibuat di rumah-rumah mereka atau di masjid-masjid dan semacamnya. Bagaimana hakikatnya? Ya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu akan dikatakan ibadah ketika terdiri daripada dua syarat yang harus terpenuhi, baru akan dikatakan ibadah. Dan menyembah Allah bukan dengan hawa nafsu kita, menyembah Allah dengan dua syarat ini. Pertama, ikhlas, dan itulah cerminan ucapan yang kita ucapkan setiap harinya. Asyhadu an la ilaha illallah, ketika salat asyhadu an la ilaha illallah. Ya, ikhlas bahwasanya kita dalam beramal ibadah itu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang beramal ibadah karena takut dicela manusia atau karena mengharapkan pujian manusia. Ya. Sebagian orang tahu itu bid'ah. Tak ada setelah orang meninggal itu dibacakan Quran, kemudian dibuat makanan, dihantarkan oleh orang-orang yang makan tersebut kepada makanan dibuat oleh orang-orang yang telah mendapatkan kemalangan ini, menjamu mereka untuk datang. Nabi tidak pernah lakukan, tak pernah ajarkan. Ya. Dan mereka tahu itu sebenarnya menyalah, karena yang benar adalah ketika seorang meninggal, tradisi yang benar, para tetangga yang membantu orang meninggal tersebut memasakkan makanan, sebagaimana kata Ja'far, kata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya,
Ketika Ja'far meninggal, isna'u li ala Ja'far ta'aman fa innahu qad atau ma yushghiluhum. Buatkanlah makanan kepada keluarga Ja'far, mereka telah datang berita yang membuat mereka sibuk. Berita kematian, mengurusi orang-orang yang meninggal, itu menyibukkan. Bukan setelah itu malah membuat mereka repot, membuat pesta, ya, dan semacamnya, makanan dengan dalih sedekah dan semacamnya, ya. Selayaknya mereka yang sedang dirundung kemalangan ini yang kita support, kita bantu. Jadi tradisi yang tak sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia SAW. Ya. Dan agama Islam itu adalah agama yang tinggalkan Nabi, bukan apa yang diperbuat manusia, apa yang diperbuat orang banyak belum tentu benar. Ya. Pemirsa ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang diperbuat oleh sebagian manusia setelah meninggal, dibacakan Quran misalnya, bahkan sebagian orang diupah. Ya, diupah untuk membacakan Quran. Ya, kadang-kadang dilakukan di sekeliling kuburannya. Kadang-kadang berhari-hari mereka di sana, 3 hari per hari mengkhatamkan Quran, dihadiahkan, kemudian mereka diberi uang. Ini tidak ada contohnya dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan para tabi'in. Dan syarat ibadah tadi saya sebutkan 2. Pertama adalah ikhlas karena Allah, bukan karena takut dicela atau karena ingin dipuji. Ya, sebagian orang melakukan perbuatan, ya, mereka terpaksa ikut-ikutan membuat masakan segala macam, memberi jamuan. Kenapa? Karena malu dengan orang tak membuat, nanti takut dikucilkan orang. Intinya takut kepada manusia, berharap manusia. Cacat keikhlasannya. Syarat pertama. Syarat yang kedua adalah ada unsur mutabah, mengikuti contoh Nabi yang mulia SAW. Itu yang kita ikrarkan setiap hari dalam ucapan kita, wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Kita bersaksi Muhammad sebagai hamba Allah Rasulnya. Tak akan ada yang namanya ibadah itu benar kecuali mengikuti contoh Nabi SAW. Yang diajarkan oleh Rasulullah, diterapkan para sahabat. Para sahabat banyak yang meninggal, tak pernah mereka membuat apa yang kita buat. Buat makanan, peringati hari pertama, kedua, ketiga, ke-7, ke-10, ke-20, ke-40, ke-100, ke-1000. Mana contohnya? Ibadah harus mengikuti contoh. Ya, bukan kita tak cinta kepada keluarga kita. Siapa yang tak cinta? Sahabat begitu cinta kepada Nabi. Ketika Nabi meninggal, adakah acara-acara semacam ini? Jawabannya tak ada. Ketika Abu Bakar meninggal, adakah acara semacamnya? Tak ada. Maka khairul hadi Muhammad SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Ya, ketika kita ingatkan di masyarakat, mungkin kita dikucilkan, mungkin tak disapa dan semacamnya. Inilah resiko dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itulah resikonya. Bersabarlah di atas jalan kebenaran. Ya, tetaplah kita berusaha menjaga akhlak, tetap baik kepada mereka dalam bermuamalah, ya, memberikan hak-hak mereka sebagai tetangga, sebagai kerabat, tapi tidak ikut-ikutan dengan apa yang mereka buat daripada perkara-perkara bid'ah. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Dan pertanyaan sebelumnya menjadi penutup di pertemuan kita pada pagi hari ini. Jazakumullah khairan juga kepada para pemirsa Hasan TV yang selalu setia bersama kami. Dan kami mohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan yang belum kami bacakan karena keterbatasan waktu tentunya. Dan kami selaku kru yang bertugas mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan kami tutup pertemuan kita pada malam pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.